Selamat pagi, Shalom. Mari pagi hari ini kita datang pada Tuhan dan sadari betapa besar kasih-Nya dalam hidup kita. Ku sadari tiada arti hidupku tanpamu, Yesusku, Sang Penolongku, memberiku pengharapan dan kasih-Nya di dalam hidup ini. Engkau Allah penyembuhku. Ku mau hidup, air hidupmu segarkan jiwaku dan memulihkan hatiku. Ku mau hidup dari sungai-mu yang menyembuhkan setiap hati yang terluka. Engkau Allah penyembuhku. Ku sadari tiada arti hidupku tanpamu, Yesusku, Sang Penolongku, memberiku pengharapan dan kasih-Nya di dalam hidup ini. Engkau Allah penyembuhku. Ku mau hidup, air hidupmu segarkan jiwaku dan memulihkan hatiku. Ku mau hidup dari sungai-mu yang menyembuhkan setiap hati yang terluka. Engkau Allah penyembuhku. Ku mau hidup, air hidupmu segarkan jiwaku dan memulihkan hatiku. Ku mau hidup dari sungai-mu yang menyembuhkan setiap hati yang terluka. Engkau Allah penyembuhku. Engkau Allah penyembuhku. Engkau Allah penyembuhku. Kaulah Allah yang sembuhkan hidupku. Kaulah Allah yang pulihkan hidupku. Sebab karena cinta dan kasih-Mu Tuhan, Allah yang perkasa, Tuhan yang mulia, kami puji sembah-Mu Tuhan, kami puji sembah-Mu Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Hosana, hosana bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk segala berkat yang Tuhan telah beri untuk setiap kami.
Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, ajari setiap kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Desember ini tetap dengan tema khotbah mengucap syukur selalu di dalam segala keadaan. Pagi hari ini kita akan belajar mengapa kita harus mengucap syukur. Ya, paling tidak ada dua alasan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini mengapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, kita harus mengucap syukur sebab segala sesuatu terjadi semuanya itu untuk kebaikan kita. Kita akan buka sama-sama kepada firman Tuhan dalam Kejadian pasal 45 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelangsungan keturunanmu di bumi, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas segala istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, kita tahu semua bahwa Yusuf ini adalah anak dari seorang yang kaya raya. Tetapi dia pada akhirnya dijual sebagai budak oleh saudara-saudara karena mereka iri hati kepada Yusuf. Ya, menjadi budak hal yang sangat sulit pada waktu itu. Tidak berhenti menjadi budak. Setelah sekian lama mencoba bekerja di rumahnya Potifar dan mulai diangkat tinggi, ya, kembali Yusuf harus masuk ke dalam penjara karena difitnah. Tetapi dari kisah ini kita bisa tahu bahwa semuanya terjadi dalam kehidupan Yusuf itu untuk kebaikan Yusuf. Bahkan itu juga untuk kebaikan orang tua dan seluruh saudara-saudaranya. Segala sesuatu terjadi untuk kebaikan keluarga Yakub sebagai cikal bakal bangsa Israel. Bahkan yang nantinya akan melahirkan Sang Mesias melalui keturunan bangsa Israel. Allah mengizinkan semuanya itu terjadi supaya apa? Ya, Yusuf jadi budak, ya. Terus masuk penjara, difitnah, dan pada akhirnya diangkat tinggi menjadi wakil raja. Dengan satu tujuan, untuk mendahului saudara-saudaranya, keluarganya, supaya dia boleh menjadi wakil Firaun, menguasai bangsa Mesir, sehingga Yusuf bisa menyelamatkan seluruh keluarganya. Segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Oleh sebab itu kita perlu selalu mengucap syukur. Bahkan kita harus mengucap syukur. Sebab kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa semua adalah yang terbaik untuk kita. Kita buka ayat selanjutnya. Kejadian pasal 50. Ayat 19 sampai dengan ayat yang 20. Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Segera setelah
Yakub meninggal dunia. Maka semua saudara-saudara Yusuf begitu ketakutan. Jangan-jangan nanti Yusuf membalas dendam kepada mereka. Jangan-jangan nanti Yusuf akan membunuh mereka semua. Ya. Tetapi sekali lagi di sini Yusuf menguatkan hati saudara-saudaranya dan dia berkata, jangan takut. Ya, sebab aku ini inikah pengganti Allah. Ya. Memang kamu telah mereka-rekakan hal yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan hal yang baik untuk Yusuf. Bahkan bukan cuma untuk Yusuf, untuk kelangsungan bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami ada orang-orang yang berbuat jahat terhadap saudara. Ada orang-orang yang mencoba menghancurkan hidupmu. Tetapi ketika kita tetap mengucap syukur, ketika kita tidak memilih untuk bersungut-sungut, berkeluh kesah, tetapi tetap bersukacita, ya, Tuhan akan menyatakan pembelaannya. Orang boleh mereka-rekakan hal yang jahat. Orang boleh memasang jerat bagi kita untuk menghancurkan hidup kita, untuk membinasakan hidup kita. Tetapi percayalah, Tuhan akan mereka-rekakan hal yang baik. Apa yang dilakukan manusia yang jahat itu untuk kita, Tuhan akan mengadakan satu pembalikan. Ya, apa yang jahat dilakukan manusia terhadap diri kita akan dibuat Tuhan menjadi kebaikan, bahkan rencana yang terbaik di dalam hidup kita. Poin yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Ya, kita akan buka dalam Lukas pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Segera setelah Tuhan Yesus membuat KKR di hadapan 5.000 orang pria, belum terhitung wanita dan anak-anak, mungkin kira-kira 10.000 orang. Ya. Sementara hari sudah malam, ya, Tuhan Yesus tahu bahwa mereka semua kelaparan. Ya. Tetapi yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, itu cukup. Dan saudara perhatikan ayat yang ke-16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat. Ya. Dalam teks bahasa Inggris, New English Translation, ya, setelah Tuhan Yesus give thanks, setelah Tuhan Yesus mengucap syukur, terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Terjadi mujizat yang luar biasa. Terjadi pelipat gandaan. 5 roti 2 ikan bisa memberikan makan 5.000 bahkan 10.000 orang. Dan itu pun juga masih sisa 12 keranjang. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kalau kita rindu, mujizat boleh terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, give thanks terlebih dahulu. Mengucap syukurlah apapun keadaanmu, apapun yang kau hadapi hari-hari ini. Percayalah, saudara mengucap syukur, ya, maka di balik pengucapan syukur ada mujizat yang luar biasa. Seberapa banyak engkau yang menghadapi masalah besar, pergumulan yang berat dalam hidupmu, mari belajar kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya, bahwa ada mujizat yang luar biasa yang Tuhan sediakan di balik pengucapan syukur kita. Dan kalau kita mengerti hal ini, kita akan selalu mengucap syukur, dan mujizat yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saya kira dan percaya bahwa firman Tuhan boleh memberkati semua saudara dimanapun Anda berada mengikuti ibadah doa pagi secara online. Kita yakin dan percaya menjelang fajar kita telah membuka
saat pagi dengan bersaat teduh, memuji menyembah Tuhan dengan berdoa, merenungkan firman Tuhan, maka saya yakin dapat saya sepanjang hari ini kita akan ada dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan Tuhan akan membuatnya berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.